Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahyudi Kristanti dari PEP Akademika Cepu dan program studi Teknik Produksi Migas akan memaparkan jurnal yang telah saya susun bersama dosen pembimbing saya, yaitu Budia Rosyani dan Pak Edi Untoro, yang telah membantu dalam penyusunan paper seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral kedua dengan judul yaitu Analisis Coastal Composition Expansion Dry gas menggunakan PVT long window cell pada sumur X. Adapun outline dari materi kali ini yaitu pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil penelitian, keempat pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Pertama yaitu pendahuluan. Reservoir yang dalam tahap eksplorasi berupa fasa gas atau fasa minyak, pada waktu setelah produksi kemungkinan akan terjadi menjadi dua fasa. Adanya banyak ruang yang tersedia untuk fluida reservoir yang tersisa, tekanan akan menurun dan setelah beberapa waktu akan mencapai tekanan saturasi, di mana kedua fasa gas atau minyak mulai terbentuk. Tes PVT dirancang untuk mempelajari dan mengukur perilaku fasa dan sifat fluida reservoir pada kondisi pemulihan yang disimulasikan. Fluida reservoir harus diambil sampelnya sedini mungkin selama masa produksi. Nah, perbandingan kedua fasa yang mengalir ke dalam sumur umumnya tidak sama dengan yang terbentuk di reservoir. Oleh karena itu, pengumpulan sampel yang representatif menjadi sangat penting. Nah, Coastal Composition Expansion atau CCE merupakan hubungan tekanan volume yang dilakukan di hampir semua studi PVT terlepas dari jenis fluidanya. Nah, tes CCE ini digunakan untuk mengukur cairan total volume dan kompresibilitas pada berbagai tekanan melampaui kondisi reservoir awal. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat fisik fluida reservoir dan adanya pengaruh terhadap tekanan, volume, dan temperatur. Pengujian CCE dilakukan untuk mengetahui tekanan dew point-nya. Tekanan dew point ini yang akan digunakan untuk perhitungan Z factor, kompresibilitas gas, faktor volume formasi gas atau BG. Nah, sifat fisik fluida reservoir ini dapat membantu mendesain surface facilities berdasarkan komposisi senyawa hidrokarbon yang terproduksi. Nah, ini merupakan metode yang digunakan pada pengujian CCE. Nah, alur penelitian dapat dilihat dalam gambar sebelah kiri, yaitu penelitian diawali dengan mempersiapkan alat pada pengujian CCE, yaitu PVT long window cell, tabung, pompa, tubing, pressure gauge. Nah, sampel yang telah diambil dari lapangan akan dilakukan pengujian langsung di laboratorium PVT. Pengambilan sampel fluida reservoir terbagi menjadi dua, yaitu surface sampling dan bottom hole sampling. Nah, pada gambar sebelah kanan merupakan surface sampling melalui separator. Selanjutnya yaitu melakukan quality control dari sampel yang diambil di separator. Sampel yang sudah diambil di separator ini dilakukan validasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil valid dan kualitasnya baik. Langkah pertama untuk proses validasi yaitu opening pressure gas dengan memasang pressure gauge pada tabung gas. Kemudian valve tabung gas dibuka, maka tekanan di botol gas harus sama dengan tekanan separator saat sampling. Jika tekanan gas tidak sesuai, maka sampel dinyatakan tidak valid. Sampel dikatakan valid itu apabila tekanan di dalam tabung gas sama dengan tekanan separator pada saat sampling. Nah, setelah dilakukan quality control, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan sampel yang terbaik sesuai dengan data pengambilan sampel waktu di lapangan. Dengan mengetahui opening pressure pada tabung sama dengan pressure separator, maka sampel dikatakan valid dan siap untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Sampel yang dikatakan valid tadi siap digunakan untuk mengetahui komposisinya yaitu pada lab gas chromatografi. Nah, kedua fraksi pada sampel dapat digunakan untuk menghitung kompresibilitas gas dan FIF. Nah, analisis CCE selanjutnya untuk mengetahui perubahan volume minyak atau kondensat karena adanya perubahan tekanan pada temperatur reservoir. Nah, untuk menentukan tekanan dew point atau DP, sampel awalnya dimasukkan ke dalam sel melalui proses transferring,
lalu dipanaskan dengan temperatur yang sesuai dengan reservoir. Setelah sampel sesuai dengan temperatur reservoir, maka diberi tekanan yaitu 5000 psig. Nah, pada tekanan ini volume dicatat. Setelah itu turunkan tekanan secara bertahap dan dilakukan pencatatan setiap penurunan tekanan. Nah, setelah data CCE didapatkan, maka selanjutnya adalah analisis data. Data akan diolah menggunakan rumus perhitungan dan menggunakan software. Namun pada pengujian kali ini hanya menggunakan melalui Excel. Dari hasil pengolahan data akan didapatkan nilai volume relatif, set faktor, faktor volume formasi. Nah, ini merupakan hasil penelitian yaitu pertama ada data subur Kopali yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam, filenya yaitu X, filenya yaitu cepu, dengan original reservoir pressure yaitu 424 psig, original production gas liquid ratio yaitu 30.421 SCF BBL, production rate yaitu 0,497 MSCF per day, dan separator pressure and temperature yaitu 100 psig dan 82 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel quality check di laboratorium. Quality control ini dilakukan untuk memastikan sampel fluid dari separatus representatif. Nah, pengujian dilakukan dengan menentukan opening pressure untuk sampel gas separator ataupun sampel liquid separator. Nah, sampel gas separator dan liquid dikatakan valid jika opening pressure sampel gas dan sampel liquid sangat dekat dengan tekanan separator kondisi ketika sampel diambil di separator. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa gas botol G0304 ini yang akan dilakukan proses selanjutnya karena kondisi opening di lab tekanannya mendekati kondisi pada waktu di separator. Nah, pada kasus subur X, hanya sampel gas yang didapatkan di separator karena tidak ada produksi minyak. Nah, berdasarkan pengujian mengindikasikan bahwa reservoir tersebut tergolong reservoir dry gas. Nah, selanjutnya setelah dilakukan quality control, dilakukan yaitu uji gas kromatografi. Nah, pada uji ini, analisis komposisi gas menggunakan gas kromatografi didapatkan hasil seperti pada tabel 3. Didapatkan kandungan fraksi yang terdapat pada sampel dapat dilihat bahwa konsentrasi terbesar terdapat pada komponen metana yaitu sebesar 92%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sampel termasuk dalam kategori dry gas. Nah, pada sampel ini terdapat impurities yaitu karbon dioksida dan nitrogen. Dalam mengetahui komposisi dan gas, maka didapatkan parameter yang digunakan untuk menghitung nilai Z faktor dan pada sampel dry gas. Nah, setelah gas kromatografi, maka analisis selanjutnya yaitu pengujian CCE dengan mentransfer sampel ke dalam PVT long window cell dan kemudian dipanaskan hingga suhu reservoir yaitu tadi 111 derajat Fahrenheit. Nah, analisa CCE dilakukan dengan tekanan mulai dari 5000 psig di mana fluida pada kondisi satu fasa. Nah, tekanan akan dikurangi langkah demi langkah dan akan didapatkan volume gas sesuai dengan tekanan yang ditentukan dan akan dicatat untuk setiap penurunan tekanan. Setelah itu dilakukan pengujian. Nah, hasil pengujian ini uji hubungan tekanan volume dilakukan perhitungan relatif volume, nah faktor deviasi, faktor volume pembentuk gas. Nah, hasilnya ditunjukkan pada tabel 4 yaitu hasil pengujian constant composition expansion. Nah, pada tekanan 424 ini merupakan tekanan reservoirnya. Nah, setelah dilakukan analisa komposisi, maka selanjutnya dilakukan pengujian komposisi CCE tadi dan didapatkan beberapa bahan untuk dilakukan perhitungan yaitu tentang relatif volume, faktor deviasi, faktor volume pembentukan gas. Nah, ini merupakan
gambar 2 menunjukkan hubungan pressure dan volume di mana semakin besar pressure maka volume gas semakin menipis. Nah, di sini terdapat grafik 3 yaitu setelah didapatkan data volume dan dilakukan pengolahan data, maka didapatkan gambar 3 yaitu grafik antara pressure dan relatif volume, di mana semakin kecil tekanan, maka volume relatif semakin besar, di mana tekanan reservoir pada 424 psig didapatkan volume relatif yaitu sebesar 1. Nah, ini grafik ke 4 yaitu faktor kompresibilitas gas sangat bergantung pada suhu dan tekanan. Nah, pada temperatur yang sama dan adanya perubahan tekanan akan mempengaruhi perubahan volume gas. Kondisi seperti ini dapat dinamakan dengan kompresibilitas gas. Nah, perubahan faktor dengan tekanan ditunjukkan pada gambar 4. Nah, grafik terakhir yaitu dilasi faktor. Lah, dilasi faktor kompresibilitas gas diketahui pada setiap tekanan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan faktor volume formasi gas atau BG dan didapatkan pada gambar 5 yaitu merupakan hubungan antara gas formation volume factor dengan pressure. Nah, pada gambar 5 ini menunjukkan faktor volume formasi berbanding terbalik dengan pressure karena ketika tekanan reservoir menurun, maka gas akan mengembang dan menempati lebih banyak volume di reservoir. Dan terakhir yaitu kesimpulan, analisa pressure volume temperatur atau PVT dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku fasa dan sifat reservoir fluida. Nah, pengambilan sampel fluida terbagi menjadi 2 metode, yaitu surface sampling dan di separator dan bottom hole sampling pada subsurface. Nah, alat yang digunakan untuk analisis CCE yaitu PVT low window cell, di mana alat ini menggunakan bantuan merkuri sebagai tenaga pendorongnya. Pada pengujian kali ini menggunakan sampel dry gas pada tekanan 424 dan temperatur di reservoir yaitu 111 derajat Fahrenheit. Dengan diketahui tekanan dan temperatur, didapatkan volume gas sebesar 141,01 liter, volume relatif yaitu 1 liter, deviation factor yaitu 0,9442, faktor volume formasi gas sebesar 0,0346 feet per SCF dan dari hasil uji CCE tadi. Nah, demikian paper yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.